tahu-taunya mas ada kayak orang intip. Jaraknya berapa mas ya, kayak hampir 2 meteran, kelihatan segini mas, kaki nggak kelihatan, juga kayak intip gitu loh mas. Kayak manusia biasa ya? Kayak manusia biasa melewati kaki gini mas. Jarak antara hampir 1 meteran mas. Iya ternyata barang-barang seperti ini, makhluk-makhluk seperti ini tuh ada mas. Selamat malam kawan Willy, saya David Willy dan selamat datang kembali di Enigma, di mana akan ada cerita dan pembahasan mengenai hal-hal yang terjadi di luar akal dan logika manusia. Apa jadinya jika rasa penasaran terhadap sesuatu malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh yang terjadi di sekitar kita? Nah, hal tersebut dialami oleh narasumber kita malam kali ini yang di tempatnya di mes tempat tinggal narasumber tersebut itu banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya kalau dipikir secara logika itu tidak mungkin. Langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, Mas Oni. Ya, selamat datang Mas Oni di Enigma. Mas Oni, ini untuk kejadiannya itu terjadi di mana Mas kalau kita boleh tahu? Di tempat kerja saya mas. Tempat kerja ya? Tempat kerja saya. Tempat kerjanya ini maksudnya ada kayak tempat tinggalnya atau gimana? Kebetulan ada, sebenarnya bukan mes mas ya, kayak dulu itu kayak ruangan buat rapat atau buat tempat kumpul-kumpul gitu mas, bukan tempat tidur. Cuma kan dialih fungsikan menjadi kayak mes, anak-anak yang kerja di situ tidur di situ mas, begitu. Oke, jadi ini sebelumnya memang bukan sebagai mes tapi dialih fungsikan gitu ya. Dan kejadiannya banyak terjadi di situ ya. Di situ benar. Oke, mungkin bisa diceritakan Mas Oni untuk ceritanya itu. Jadi ini kejadian-kejadian seperti ini nih sebenarnya masih 1 tahun ini sih mas. Kayak dulu aku nggak pernah mas, dan nggak minta juga sih mas. Karena aku pada waktu dulu itu mas punya pikiran itu kayak masa iya sih ada barang-barang kayak seperti itu ada sih. Aku sampai punya pikiran itu malah ini paling kayak mungkin rasa kecapean pas kerja atau habis main kayak gitu. Tapi dulu emang nggak pernah mas kejadian kayak gitu, nggak pernah emang mas. Nah nggak tahu kenapa tahun 2024 ini, tahun ini ya saya juga nggak nyangka mas ya, kayak kok bisa ya aku sampai punya pikiran itu, maksud iyo orang kayak aku ini ditampakkan seperti itu, sampai dapat kejadian hal seperti itu sangat bikin aku mas ya, berpikir 2 kali lagi, kok iso yo. Padahal awalnya aku sing skeptis dengan hal ngono, sampai aku dontokno ternyata malah dibuktikan sendiri gitu ya. Gitu mas. Terus ini terjadi di kerjaan mas. Jadi waktu itu aku ditugaskan di daerah Surabaya Timur. Pada awal masuk kerja itu aku di Surabaya Timur itu mau 2 bulan itu aku dipindah ke daerah Surabaya Barat mas, karena kan ada salah satu orang itu resign yang di Surabaya Barat. Terus aku bukan dari pimpinan sih yang minta mas, cuma aku sendiri yang minta ke pimpinan supaya aku taruh sana aja, bantuin. Kebetulan di sana juga ada temanku mas, di sana pimpinannya temanku juga, masih tangan kanannya gitu. Makanya aku mau di sana. Terus dari itu lumayan jauh mas, bisa 20 menit sampai 15 menit, itu pun kalau nggak macet mas. Kalau kadang macet itu kan 30 menit kan dari rumah ke tempat kerja yang baru itu mas. Nah lama-lama mau 2 bulan itu mas, lama-lama kok tak pikir-pikir itu
kok makin capek sendiri mas, kayak pulang pergi gitu mas. Burung macet terus panas kalau banget. Terus saya punya inisiatif buat ini aja lah. Kebetulan yang tidur di situ cuma ada anak 2 pada waktu itu mas, 2 orang dua aja. karyawan ya. Dengan tempat yang sebesar itu hanya 2 orang aja. Terus mereka itu anak perantauan juga mas. Dan di sana kan saya juga bawahan pimpinan mas ya. Kan ya saya takut kalau terjadi apa-apa dengan mereka ataupun tempat sing tak buat kerja itu, entah itu lampu mati ataupun hal sing gak kita inginkan mas ya. Terus anak-anak kenapa kan aku juga punya rasa tanggung jawab mas. Nah maka dari itu aku memutuskan untuk tidur di sana mas. Jadi barang-barang kayak baju, perlengkapan mandi, tidur itu udah tak ambil semua dari rumah terus tak taruh sana mas. Pada waktu itu cuma anak 2 aja. Terus ada ketambahan kurir saya mas, jadi 4 orang. 4 orang. Sama orang. Mas Oni ya. Termasuk saya. Yang 2 ini tidur di mes, yang 3 ini tidur mes, yang 1 yang kurir itu tadi tidur di luar mas, tapi masih dalam area itu tadi mas. Nah berjalan 2 bulan itu banyak sing kayak kejadian aneh mungkin ya. Kejadian aneh, cuma nggak terjadi nak aku mas, cuma anak-anak yang tidur situ. Kayak hampir tiap malam itu kata itu ada suara nangis mas di pojok sebelah sana, cewek kecil nangis. Tapi kan aku orangnya kan skeptis mas, nggak terlalu ingin apa di logika lah, maksudnya ya, masih bisa dipikir logika. Malah aku mikir gini mas, paling anaknya tetangga. Aku nggak ngerti mas, kan aku baru di situ mas, baru 2 bulanan. Ternyata kayak di belakang kerjaan ini mas, di belakang itu udah nggak ada pemukiman cuma atau rumah kosong ya. Kanan kiri itu cuma kayak perumahan besar gitu. Terus nggak mungkin juga sekencang apa sih suara tangis seseorang itu sampai tembus ke masuk situ ya. Nggak mungkin lah. Aku udah lama mas, ternyata gini nggak ada pemukiman kayak kamu nggak ada mas. Terus berjalan 2 bulan lebih itu mas, aku nggak ada kejadian apa-apa. Mungkin ada kayak kan biasanya kan di tempat meja di mas kan, tempat meja ini kan ada kayak ini mas, kayak botol, tempat-tempat kayak saus, kecap, sambal itu mas. Itu kadang kalau aku tidur di mas itu kayak ada gerotakan mas, tapi aku nggak berani keluar karena mager, bukan nggak berani sih mas, kayak malah mandi, paling arek-arek paling senggol gini. Emang iya mas, tadi kan bangun pagi itu emang ada beberapa botol sing jatuh. Bukan jatuh ke bawah mas, kayak di baring gitu ya. Jatuh bareng gini, tapi nggak gelundung, tapi kayak nampan gitu mas. Apa sih kayak nampan kotak gini, itu ada saus sambal lebur di area situ aja mas, bukan sih gelundung aja. Jadi hampir tiap hari itu mas ya, anak-anak itu mesti bangunin apa itu nata lagi ya. Kan biasanya anak-anak kalau closing itu dibersihin, dilapis, ditata mas, biar supaya besok nggak ngetata lagi, biar nggak ngisi caos biar kayak gitu. Nah ternyata hampir tiap hari itu kayak caos, entah kecap, berantakan lah istilahnya gitu ya. Tisu kadang kececeran kayak gitu. Itu sering. Terus sampai akhirnya arek pegel dewe, yaitu mas bertambahnya anak sih, sebenarnya bukan pegel sih, bertambahnya anak yang tidur di situ mas. Jadi aktivitas kayak gitu-gitu masih ada, cuma nggak sesering sing kayak tiap hari kayak ada sing botol satu, itu nggak kayak gitu mas. Itu terus berjalan semakin banyak anak mas, semakin gangguannya ini mas, kayak jarang tapi sekali ini mas, sekali ada kejadian itu anak-anak itu langsung ini hampir semua mas, hampir semua mengalami ya. Hampir semua. Dan ada
Ini tiap malam mas, tiap habis closing jam setengah 12, setengah 1, jam 1 mas. Jadi anak-anak kayak gini mas, kan tidur di mus di dalam semua mas ya. Di mus itu kan ada kipas 1, otomatis ongkep panas mas. Nah anak-anak itu inisiatif, pintunya kan besar mas dibuka, dibuka biar ada angin masuk. Masuk benar sekali. Jadi gini mas, tiap pintu ditutup sama anak-anak mas, berarti itu ada yang lewat mas. Paham mas ya? Kalau pintu masih buka itu berarti belum ada yang lewat. Iya. Jadi kayak itu pernah kejadian mas. Gimana? Aku pas nge-HP-an, aku kan di sebelah pintu mas, tapi aku nggak kelihatan pintunya mas, nggak kelihatan depan kayak gini mas, aku di situ. Jadi kan nggak kelihatan luarnya aku intinya nggak kelihatan luarnya, teman-teman di sana mas, di sini kelihatan luarnya. Jadi kalau ada orang lewat gini masih kelihatan lah ya. Nah, aku HP-an gini mas, terus ada temanku yang bisi, orang lewat, tutup. Nah itu mas, itu berarti orang lewat. Nah itu langsung tidur anak-anak. Terus dari kejadian itu, dari Mas Oni sendiri pernah ngalamin seperti teman-teman yang tidur di situ nggak? Lama mas, mesti proses itu masih lama mas. Itu kayak gangguan kecil itu sering mas. Cuma aku mikirnya ya kayak alah paling kucing gitu ya mungkin ya. Iya, paling anak-anak gitu. Kayak suara itu sering mas di sana mas. Bukan anak nangis, kayak orang kayak kucing ngeraung-ngeraung gitu mas. Tapi di situ gak ada kucing mas. Tempat itu emang apa mas ya? Bukan tipe-tipe kucing itu suka di situ mas. Emang gak ada kucing di situ mas. Kayak ngeraung-ngeraung gitu mas. Terus kayak sering ini ya mas, suara cakar gitu. Cuma aku mikirnya gak terlalu jauh, gak terlalu mikir juga ngapain. Nah, terus aku mungkin udah mulai di sana itu 7 bulan mas. 7 bulanan di sana. Ini waktu kejadian itu malah ini yang pertama kali sih ya mas, pertama kali dialami Mas Oni maksudnya secara langsung ya. Itu aku habis closingan, terus mandi, tidur aku mas. Nggak tidur sing kayak plek gini nggak mas. Cuma ayam lah ya. Tidur ayam. Nah aku itu tidur di musola mas, waktu itu mas. Terus di musola kan kelihatan depan gini mas ya. Kok kayak pengen melek gitu loh mas. Kayak ada ada orang menyuruh untuk melek gitu ya. Kan firasat kan kayak gak enak gitu aku. Akhirnya melek aku mas. Tahu-taunya mas ada kayak orang ngintip. Jaraknya berapa mas ya? Kayak hampir 2 meteran. Berarti dekat ya? Dekat banget mas. Nah dari orang ngintip itu karena kan dekat. Dari Mas Oni lihat itu kayak gimana mas? Perawakannya kayak gimana? Atau mungkin mukanya jelas atau gimana? Cowok pasti. Aku yakin itu cowok karena aku kelihatan rambut pendek kayak segini mas. Kayak cepak gitu mas. Kelihatan segini mas. Kakinya nggak kelihatan. Juga kayak ngintip gitu loh mas. Terus lari gitu. Nah aku kan orangnya penasaran mas. Ya takut tapi penasaran mas. Aku lari mas. Kejar ya. Jadi tuh aku mas lari. Kan cuma beberapa langkah tok sih mas. Aku ya, buat meter lah ya semua mungkin. Ya. Beberapa langkah tok. Ternyata pas aku lihat ini nggak ada orang. Nggak ada orang. Padahal itu meskipun dia kenceng-kencengnya apa mas ya, suara kaki itu pasti ada. Itu nggak ada suara kaki. Dan kayak jarak dia gini di sini tuh ada motor mas. Jadi harusnya kalau dia gini harusnya nabrak motor ya. Logikanya kayak gitu ya. Motornya anak kan kadang dimasuk ke dalam mas. Harusnya dia gini itu pasti nabrak motor. Kalau ke sana meja. Itu mas. Itu pertama itu. Itu kalau nggak salah malam Kamis atau malam Jumat itu mas. Itu jadi cowok, tapi kalau dari yang Mas Oni lihat itu gimana mas? Hitam, putih atau gimana, atau pucat atau ya gimana mas? Sawo matang gitu biasa, agak gelap dia. Jadi kayak manusia biasa ya? Kayak manusia biasa. Normal ya mas? Normal, tapi agak tinggi mas. Sedangkan yang tidur situ itu mas,
anaknya itu Ya standar lah ya. pendek-pendek semua mas, pendek-pendek mas. Pendek-pendek, terus kayak bukan temenku, bukan anak-anak stan itu mas. Terus ada lagi nggak mas yang dialami oleh Mas Oni? Nah dari kejadian itu aku mikirnya mungkin halu atau gimana mas ya. Rasa apa? Penasaran mungkin. Rasa penasaran dan percayaku pada itu masih belum. Ya masih inilah menyangkal lah, istilahnya masih menyangkal lah. Mungkin aku capek, halu atau gimana mas ya. Nah terus nggak lama mas ya, nggak sampai sebulan itu ada kejadian lagi mas. Jadi kan aku kan biasanya kayak anak-anak yang prepare, anak-anak yang melayani customer, aku nanti yang carry mas. Jadi jam operasional jam 11, aku kadang itu jam 12 kurang udah mandi, udah siap-siap gitu loh mas. Pokoknya aku carry mas. Aku tidur di mes, sengaja hari itu aku pengen agak lama gitu loh mas. Agak lama tidurnya supaya nanti pas closingan atau nganu nggak capek-capek gitu loh mas. Terus aku itu tidur di mes mas. Tidur di mes itu udah bangun aku mas. Cuma aku masih ngantuk. Tapi HP-an gitu loh mas. Scroll HP. Terus nggak lama itu ada salah satu tim saya masuk mas. Buka lawang, buka pintu, melewati, kan aku tidurnya gini mas ya, ke sana melewati kaki gini mas. Jarak antara hampir 1 meteran mas. Melewati gini kan kelihatan sih mas. Iya. Ya ekor mata kita masih lihat lah kalau kita adu atas kan. Nah emang di sebelah sana mas, sebelah kiri sana mas. Itu emang ada colok-colokan buat ngecas anak-anak, barang-barangnya anak sekitar sana. Dia itu masuk melewati aku, terus jongkok mas, benerin HP gini, nggak tahu antara ngecas HP atau nggak tahu, pokoknya jongkok gitu ya. Di stop kontak itu mas. Tapi membelakangi saya dia mas. Dan aku kan penasaran, hari ini kok siapa yang naik gitu mas. Terus aku keluar mas, berdiri mau buka pintu gini mas, aku bilang sudah ada customer dah, kok dia masuk mes tapian. Aku bilang sudah ada customer dah, tak buka gini mas. Oh ada mas, ada di depan. Terus tak tutup gini, aku balik badan gini, nggak ada. Udah hilang ya? Udah hilang. Itu untuk karyawannya Mas Oni itu kan di belakang. Pintunya apa hanya satu itu aja mas? Atau di belakang ada pintu lain? Di belakang nggak ada, udah mes itu mas. Pintu satunya aja. Satu-satunya. Jadi kalaupun luar masuk pasti lewat situ ya? Pas situ. Udah nggak ada pintu masuk lain. Nah, terus kaget kan aku mas. Tak delok, tak lihat-lihat ada orang. Terus ketenggengan mas aku mas. Duduk, tak lama temenku datang. Ditakut itu apa? Itu beda lagi sama yang tadi ya? Beda. Terus dibilang apa? Aku bilang apa? Tanya dulu. Aku bilang gitu. Terus gak lama aku langsung mandi. Terus aku mau mandi tuh mas. Mandinya kan di atas ya mas. Aku sambil nyariin yang tadi tuh mas. Ternyata di depan mas. Dia itu masih ya kerja mas. Sama customer lah istilahnya gitu ya. Tak lihat ini. Biar itu sama mas. Topi pakaiannya juga sama semua. Nggak ditanyain mas? Aku gak tanya mas sama mas. Tak lihat itu. Iya, ini hari ini aku. Itu kira-kira kejadiannya jam berapa mas? Jam 11 siang, jam 11 lebih sedikit. Berarti siang ya? Siang itu mas. Anehnya itu mas. Siang. Aku sendiri bingung kok bisa ya kejadian itu siang hari. Tapi setelah itu nggak pernah dikonfirmasi lagi sama temannya itu, tadi masuk kamar atau enggak ya? Nggak dikonfirmasi lagi. Atau sempat ditanyain? Aku nggak sempat mas, karena nggak beres aku nggak bilang. Nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran mas. Yakin butuh hari itu mau. Terus kemudian ada lagi nggak mas cerita-cerita di situ? Sebenarnya ya tadi mas, habis kejadian besar terus kerucuk cilik kayak gitu itu masih ada. Terus ini mas, kejadian yang benar-benar membuatku
kayak iya yuk ternyata barang-barang seperti ini, makhluk-makhluk seperti ini ku ada Mas. Yang gimana itu Mas ceritanya? Nah kan anak-anak mes itu kan kalau cuci baju, cuci pakaian kan di atas Mas. Itu gabung sama tempat mandinya anak-anak. Tempat Di atas, mandinya itu di atas itu maksudnya itu lantai 2 atau kayak semacam buat jemuran gitu? rooftop jemuran itu Mas. Terus di situ nggak ada kayak bilik gitu, nggak ada Mas. Jadi keran, bak, terus mandi di situ Mas. Los gitu ya, nggak ada apa lagi ya? Nah atasnya itu Mas kayak tandon sama kayak kanopi gitu Mas. Jadi atasnya los. Pada waktu itu mandinya kan gantian Mas ya, nggak mungkin bareng-bareng gitu, nggak mungkin. Kadang pertama itu ada temanku Mas mandi, terus nggak lama dia itu turun selesai baru gantian aku Mas. Itu antara jam 1:30 atau jam 2 kurang Mas. Itu 2 apa? Malam Mas. Pagi ya? Pagi. Iya. Anak-anak kalau mau cuci baju mandi itu pasti malam-malam Mas, habis closingan gitu Mas. Jam segitu terus aku naik Mas, habis temanku aku naik ini semua tim yang mandi di sana Mas ya. Kalau mandi itu pasti ngeliatnya di belakang sana Mas, di belakang. Jadi di belakang itu kayak ada besi-besi gitu, terus pasti pikirannya anak-anak gitu. Bahkan aku pun juga kayak ada seseorang gitu Mas. Mesti lihat gitu, habis mandi mesti lihat, mandi lagi lihat di belakang. Tapi pada waktu itu Mas, entah kenapa kayak hati sama pikiranku tuh pengen lihat ke atas sana Mas, ke atas tandon sama kanopi. Masih mandi Mas, belum sikatan pokoknya. Mas udah apa sabunan cuma aku masih ingat. Kok pengen lihat ke atas, akhirnya aku lihat ke atas Mas. Habis yang awalnya dodok gini, lihat ke atas gini, kok aneh. Rasa penasaranku itu bener-bener penasaran banget Mas, tapi takut. Merinding aku Mas, merinding aku Mas. Terus aku habis dodol itu Mas berdiri, masih bawa cebok aku Mas. Berdiri, lihat ke kanopi itu Mas, ada kayak segini Mas, segini Mas, hitam, kayak bayangan hitam. Ini hampir 1 menit itu tatapan gini Mas. Jaraknya itu kayak dari kepalaku sini Mas ya, nggak sampai 2 meter, 1,5 meter. Berarti ya nggak jauh, deket ya? 2 meteran, 2 Berarti meteran. deket ya? 2 meteran, cuma deket Mas. Di depan gini kayak tatapan gini Mas. Hampir 1 menit, hampir mau 1 menit. Nggak tahu Mas ya, di hatiku aku bilang gini Mas. Masuk iya sih awakmu ku ono. Masa iya sih kamu ku ada. Gitu, Mas. Langsung dia kayak nggak tahu Mas ya, kayak menunjukkan iya itu lah aku ono, sambil iya itu lah aku ono, tapi dia nggak ngomong, kayak nggak tahu Mas antara batin dia sama aku kayak gitu Mas. Jadi dari Mas Sony sendiri ada perasaan itu ngomong kayak gitu ya? Iya, tapi di hati Mas, tapi pikirku itu kayak masa iya sih barang-barang kayak ini ki ono, meskipun ono masa iya sih aku sih untuk mungkin apa ternyata emang pada itu aku wedi Mas, takut Mas. Langsung ibu itu Mas tak uncalo gini, ambil baju, tak pakai Mas, langsung turun aku. Barang udah di bawah tak pakai aku. Itu Mas, itu yang paling serem. Nah, habis tak pakai Mas, habis tak pakaiin bajuku juga tak pakai, aku ke depan Mas, nongkrong sama anak-anak. Terus temanku yang mandi tadi, yang pertama tadi bilang, aku tadi siapa? Dilihatin, Digangguin. Oh iya. Terus temanku satu yang ngomong, nak besi-besi yang belakang. Temanku bilang Mas, kak, anakku nak dukur sama sing aku lihat tadi Mas. Di atas kanopi tadi ya? Dia sendiri bilang, aku ya biasa yang ndelok usi-usiku di belakang itu, tapi pada waktu itu dia itu koyo aku itu koyo di kawan noleh ndukur ini. Akhirnya aku noleh, gak suwe ono suara aungan Mas, katanya kayak gini. Terus aku ambil baju sama Mas, cepet-cepet gini Mas, buru-buru. Tapi dia bedanya cuma udah sempet celana, iya pakai celana, cuma gak bajuan.
terus keluar cerita lu. Ternyata sama mas, aku belum cerita, dia itu cerita, aku ngomong gitu. Aku yo delok ndokur bisa nih, iya gitu. Sama mas, jadi di atas itu. Mas. Itu di waktu yang sama ya, gitu ya? Berselang lah mas, kayak dia habis mandi, terus aku naik gitu mas. Oh iya. Sama hari itu juga. Malah paling kecil kayak 3 menit, 2 menitan mas, baru aku naik. Itu yang di tempat yang untuk jemuran tadi, itu ada lampu-lampu gitu nggak mas? Nah itu mas, lampu ini itu mas. Lampu ini itu ada mas, warna kuning gitu mas. Lampu kecil gitu ya? Ya, pada waktu itu warna kuning mas. Nggak lama mati mas. Mati murup, dibiarin sama anak. Terus keesokan harinya mas, lampu itu moro-moro warna putih. Putih mijreng. Tak tanyain anak-anak semua, pada bilang, mas, kan biasanya ada sih kayak yang biasanya sering di situ mas. Kalau siang-siang istirahat di situ, tak bilang mas, lampu ini sampai ganti dah mas. Gak, duit to kondi. Masuk mas, iya. Lampu putih ya, putih ya. Dia ya kaget. Dipikir aku juga yang ganti. Ternyata putih itu udah sehari ku, kok sih putih ya warnanya. Padahal sebelum itu kuning mas, moro-moro putih. Dan itu putih terus atau balik kuning lagi atau gimana? Putih terus mas, sampai sekarang mas. Dan tidak ada yang ngomong ganti ya? Anak-anak itu nggak mau mas ngeluarin uang buat lampu, itu nggak ada. Kalau nggak pengeluaran buat Ya ada budgetnya sendiri lah ya buat. Itu mas, mulai dari detik itu udah lampu udah nggak pernah dimatiin mas. Jadi waktu itu kan lampunya masih kuning itu? Kuning mas. Nah dari Mas Oni lihat itu masih kena lampu atau enggak mas yang di atas kanopi itu? Aku udah, atau gelap aja? Udah putih mas. Oh itu udah putih? Udah lampu putih mas. Kelihatan jelas atau enggak mas? Kena? Jelas mas, kan lampu putih kayak gini mas. Nah iya, maksudnya dari penampakan itu kena cahaya atau gelap aja? Yang jadi Mas Oni lihat kayak itu? gini mas ya, ini lampunya mas ya. Itu penampakannya di situ mas. Otomatis sedikit-sedikit itu pasti kayak nah, itu gimana mas? Apakah dari yang Mas Oni lihat mukanya gimana atau gimana? Bayangan hitam tuh mas, ada ini ya, ada bayangan hitam tuh. Ini gitu ya? Sama kayak sing ngintip kita, cuma kan bedanya kan dia itu yang ngintip pertama tadi cuma ketok sini. Bagian lah ya, karena ketutupan. Masih manusia, aku lihat itu manusia. Oke mas. Ada lagi mungkin cerita mas dari tempat yang itu? Mungkin dari cerita teman-teman mungkin aja, kayak apa? Kalau nggak salah pas habis hari raya mas, habis hari raya itu kan pulang semua mas, pulang kampung semua. Aku nggak pulang kampung mas, cuma ada salah satu anak tidur situ mas, sendirian mas, tidur situ sendirian. Terus dia itu kalau malam itu tidur itu katanya sering ada anak kecil lari-lari di ini mas, meja-meja makan gitu mas, lari-lari gitu. Terus aku bilang, mas, dia tanya ke aku kan, aku malam itu ke situ, paginya, pagi bukan sih pagi, kayak subuh gitu loh mas, subuh gitu ke sana, bilang aku, anaknya bilang, mas, nak kira ada arek cilik mas, arek cilik apa? Aku bilang gitu, kan anak nak kira ada, pokoknya di sana nggak ada pemukiman mas, jauh pemukiman jauh, nggak mungkin anak kecil di situ main-main di situ nggak ada, kan arek cilik, aku bilang gitu, itu loh ya, tak suruh tidur mas. Nggak lama aku kan pulang, anak-anak kan gak ada semua mas ya, tapi aku kalau subuh sering ke situ mas, buat ngecek aja sih mas. Terus dia bilang mas, ketindian kayak sampean tahu ini penyihir sing awak tongkat terus naik tongkat, penyihir terbang gitu mas. Sapu, pakai sapu gitu ya? Sapu ya. Dia ketindian orang seperti itu mas. Dari yang dia lihat gitu ya? Ternyata itu emang bener mas, ada penunggu pas di tangganya, itu emang tangga mau ke lantai 2 ya itu mas, yang buat mandi tadi ya? Mau ke mandi. Oke siap, terima kasih Mas Sony untuk ceritanya. Mungkin kalau ada cerita-cerita lagi nanti bisa mampir ke Enigma ya? Boleh, siap mas. Oke, kawan Mili, cukup sekian untuk episode kali ini. Tetap hati-hati dan selalu waspada dengan hal di sekitar Anda. Sampai jumpa.